Si ketok-ketok itu jadi bikin saya takut, yang tadinya nggak biasa aja, jadi Iya. itu takut banget mendengar Itu ketok. sempet dibuka. Nah waktu itu saya ngeberaniin diri ngebuka, Oh, nggak tahu dibuka. kenapa waktu itu ngeberaniin. Waktu saya ngebuka itu jendela, lewat jendela, lagi-lagi itu tuh di depan gerbang banget ya. Jadi kan tadinya agak jauh ya dari Iya. sawah. Dia mulai maju. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih udah klik video ini. Bagi teman-teman yang nonton video ini, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang berlimpah. Oke teman-teman, malam kali ini gua kedatangan seorang narasumber lagi nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya pas waktu ngekos di daerah Bandung. Gak usah banyak basa-basi lagi. Kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Halo Bang, namanya siapa? Nama saya Muhammad Anwar Dwi Ramdhani, biasa dipanggil Anwar. Tinggal di mana nih? Dari Sukabumi bang. Oh, Orang masih Sukabumi, iya. Iya. Nah, gini Bang, di channel ini tuh, jadi narasumber-narasumber di channel ini tuh nyeritain pengalaman-pengalaman horor nyata yang pernah dialamin. Mungkin pas waktu apa gitu. Oke Bang, Bang Anwar boleh nih disepil dulu sedikit ceritanya nih, pengalaman horornya. Oke, buat cerita horor saya yang pernah alamin sih waktu itu di kosan ya, salah satu kosan di daerah Cimahi di Bandung. Pada waktu itu lagi kerja atau gimana Bang? Waktu itu saya lagi kuliah, awal masuk kuliah banget. Oh, awal masuk kuliah banget. Sekitar tahun 2019-an lah. Ditahan dulu ya Bang ya. Pokoknya ya udah teman-teman, gak usah banyak basa-basi lagi. Kita langsung aja ke ceritanya. Ruang horor aktif. Oke, pada awal kejadian itu dari latar belakang dulu mungkin ya. Iya boleh Bang. Dari latar belakang itu waktu itu saya lulus SMA tahun 2019. Iya. Nah, setelah itu saya berencana sih kuliah di Bandung waktu itu. Nah, kebetulan teman saya merekomendasikan kuliah saya itu di salah satu universitas swasta yang berada di Cimahi. Di Cimahi. Ya. Nah, waktu itu saya daftar tahun 2019, masuk ke kampus itu sekitar 2019, ngurus administrasi segala macem. Nah, di situ itu saya langsung mencari kosan waktu itu. Setelah langsung cari kosan setelah dari ngurus sana. administrasi segala macam. Iya. Nah, waktu itu saya sudah nyari ke berbagai kosan lah yang sekiranya cocok. Iya. Ada yang nemu waktu itu tuh di belakang kampus, di belakang masih kampus dekat banget. kampus. Nah, itu Oh, masih dekat kampus. Jadi gerbang belakang kampus, ada gang kecil masuk, ada di situ. Iya, iya. Nah, waktu itu tuh saya merasa cocok aja gitu di kosan itu, karena emang harganya sedikit agak murah gitu ya. Karena itu juga baru dibangun juga sih, jadi kosannya baru dibangun. waktu itu tuh baru dibangun. Kebetulan juga waktu itu saya menjadi penghuni pertamanya lah, bisa dibilang di situ. Oh, jadi Bang Anwar ini sendiri atau udah ada penghuni yang lain di sana? Nah, waktu itu tuh waktu saya pertama kali datang ke kosan itu kan ada si bapaknya ya yang punya kosannya. Nah, kebetulan di sini itu belum ada yang nyarter lah, bisa dibilang kamar kosannya. Cuman Bang Anwar doang? Bang sama saya aja gitu. Nah, waktu itu tuh saya langsung urusin aja dah apa sih buat masuk di kosan itu. Setelah itu kan waktu itu tuh ada seperti administrasi yang harus diurusin dulu di kampus. Jadi waktu itu saya sama orang tua saya, dan jadi orang tua saya itu terpaksa pulang ke kampung dan saya tinggal di kosan itu gitu. Tinggal di kosan itu untuk mengurus administrasi yang harus diurus kebesokan harinya. Jadi saya terpaksa tinggal di situ dulu. Nah, waktu hari pertama sih setelah saya menempati di kosan itu, suasananya emang sunyi banget, sunyi. Karena sendiri juga kan itu ya. Kebetulan kamar sebetulnya udah ada 2 lantai waktu itu, sampai 2 lantai. Ada berapa tuh Bang kamarnya? Kalau digambarkan sih seperti ukuran
lumayan cukup luas. Di lantai itu ada sekitar 10 kamar lah. Oh, jadi 2 lantai kan, berarti ada 20 kamar berarti ya? Ya betul, ada sekitar 20 kamar. Nah waktu itu tuh posisi kamar saya itu di lantai paling bawah, di dasar waktu itu tuh, yang di lantai 1. Kebetulan kamar saya itu dekat gerbang masuk ke kosan itu. Jadi kosan itu ada gerbang. Posisi kamar saya itu sebelah sini dekat luar gitu. Dan waktu itu tuh posisi di luar kosan itu, di luarnya itu posisinya di sini sawah, di sini juga sawah. Jadi posisi kosan saya tuh ke jalan ke sana. Di sana juga udah ada kosan sih ya, khusus cewek, ada ya pemukiman warga. Jadi masuk gang gitu berarti. Masuk gang lagi, agak lumayan nggak jauh banget sih, berapa meter lah ke pemukiman tuh. Jadi pemukiman, ini jalan, di kanan kirinya sawah. Nah di sebelah bangunan kosan saya itu ada rumah warga, di sini tuh satu, mencil satu. Kurang lebih gitu lah gambaran kosan saya. Nah waktu itu tuh, waktu hari pertama masih aman-aman aja sih ya. Kayak ya positive thinking aja sih. Gimana emang kerasanya horor ya waktu hari pertama. Karena sendiri juga ya. Sendiri di kosan. Setelah hari pertama, lanjut ke hari kedua, saya tuh langsung ini lagi ya, ngurusin administrasi lagi. Itu ngurusin administrasi segala macem. Alhamdulillah hari kedua itu udah beres lah, bisa dibilang. Nah saya waktu hari kedua itu udah beres segala macem, pulang lagi ke kampung halaman, pulang dulu untuk mempersiapkan dulu. Ya soalnya setelah pendaftaran itu tuh langsung ada yang disebut ospek ya, itu. Jadi saya persiapan segala macem buat mulai pindahan ke kosan itu. Nah iya. Oh ya, sebelum saya nempatin di kosan itu, hari kedua itu teman saya ada seorang, dia juga nempatin di situ di kosan itu. Nempatin kamar AA berarti? Atau gimana? Beda kamar sih ya. Jadi dia di seberang, posisinya seberang kamar saya. Jadi ada mulai 2 orang gitu. Di situ mulai 3 orang mulai masuk lah. Setelah hari kedua itu. Nah setelah itu saya pulang kampung, persiapan bawa barang segala macem. Selang sehari lah kalau misalnya, ya sehari saya balik lagi ke sana. Karena langsung prosesnya cepet. Setelah itu tuh langsung ada kegiatan ospek. Nah setelah saya balik lagi ke sana, saya sama teman saya nyiapin buat ospek kayak barang-barang yang harus dibawa, persiapan pakaian segala macem buat keesokan harinya. Nah waktu itu tuh, waktu malam-malam kan saya persiapan sama teman saya sampai jam berapa? Sampai jam 1 waktu itu. Jam 1 malam? Jam 1 malam. Nah berhubung udah lelah mungkin ya, apa segala macem, ya masing-masing aja sama teman saya ke kamar masing-masing. Waktu itu tuh posisi kosan itu dicampur, jadi ada cowok cewek. Nah kebetulan teman saya juga cewek gitu, jadi kurang bagus lah sekamar. Jadi ya udah balik lagi ke kamar masing-masing. Nah waktu jam 1 itu saya ngedenger gimana ya, langkah kaki gitu ya, tapi nggak ada yang buka pintu. Kayak ada suara langkah kaki itu di halaman. Jadi di daerah kosannya itu. Jadi waktu itu jam 12 sampai ke sana itu posisi gerbang udah digembok berarti ya. Udah digembok. Karena belum terlalu banyak aktivitas juga mungkin, ya udahlah digembok aja kata yang itu. Waktu itu ada langkah kaki ya, nggak tahu gimana ya. Tiba-tiba ada aja di depan pintu tuh, kayak ada yang mau masuk gitu. Tapi pasti lihatnya nggak ada gitu. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Dan saya masih berpikir positif aja, itu mah mungkin cuma godaan saya aja lah, baru pertama kali. Mungkin cuma ya angan-angan waktu saya jadi penghuni di sini mungkin ya, digoda gitulah kurang lebih. Masih ya berpikir positif. Nah setelah itu selang beberapa hari lah, kan kondisi kosan itu mulai rame ya, di situ mulai banyak dari jurusan lain juga ada. Udah selesai ospek lah bisa dibilang. Saya tuh ospek sekitar 3 hari waktu itu. Ospek kampus, kenalan kampus 3 hari beres, sudah mulai ke kegiatan biasa, belajar pengajar biasa. Nah waktu itu tuh saya jam 1 malam lagi kejadiannya. Jam 1 malam lagi. Di hari keberapa tuh Berarti setelah hari ke hampir seminggu berarti ya, sekitar semingguan setelah itu. Setelah semingguan ospek saya itu jam 1, kan biasanya kalau masih sama suka gadang, tahu mulai ada tugas-tugas gitu. Nah, waktu itu tuh kan kalau yang ini beda,
Kalau ini mah gak ada suara langkah kaki. Oke, gak ada suara langkah. Gak ada suara langkah kaki jam 1 tuh. Tiba-tiba ada yang ini depan pintu tuh ngetok pintu biasa. Nah di sini saya mulai, kalau pertama sih saya berpikir gimana ya, mungkin ini mah cuma ya tadi halusinasi doang, halusinasi saya lagi lah. Nah udah berpikir gitu, saya lanjutin tugas biasa. Ada lagi suara itu tuh muncul suara lagi. Yang ngetuk ya? Waktu itu tuh saya mulai udah berpikir ini mah masih benar gak ini tuh gitu, ini tuh saya diganggu atau gimana sih, kayak gak percaya aja gitu. Soalnya kalau saya mah tipe orangnya sering sebenarnya ngalamin hal, cuman kayak percaya gak percaya sih kalau hal yang kayak gitu. Jadi masih berpikir positif aja lah. Setelah sekian lama makin parah gitu, itu tuh makin ada suara ketokan tuh. Depan itu makin ada pas malam itu tuh. Waktu itu tuh posisi malam Jumat gitu tuh. Waktu mau dicek lagi tuh saya gak berani. Gak berani dicek gitu. Gak dibuka si jendela saya. Jadi emang posisi kamar saya waktu itu emang kecil bisa dibilang berapa petak ya. Jadi posisinya cuma segini. Di sini tuh ada kamar mandi di dalam. Ini ruangan tengah kecil gitu, di sini kasur, ini pintu. Jadi deket banget lah. Di sini gerbang luar, deket banget sih. Jadi emang benar-benar gak ada suara langkah kaki, tiba-tiba ada yang ngetok. Maksudnya jam segini, jam 1, siapa gitu. Biasanya juga teman-teman kalau itu mah ngabarin dulu lah kalau ke kosan atau gimana, emang gak ada. Itu berarti 3 kali ngetuk pintu berarti ya? 3 kali. Nah waktu itu tuh saya udah mulai pikiran kemana-mana, itu mulai kemana-mana. Mulai saya kayak ngabarin teman-teman. Ada yang teman-teman saya juga di kontrakan gitu. Kebetulan teman saya yang satu lagi itu lagi gak ada di kosan temannya, lagi di kosan temannya. Jadi saya ya udah berusaha telepon aja teman. Waktu itu tuh saya bilang gini ke teman, ini saya diganggu, benar apa enggak gitu, maksudnya ada yang ngetok di depan pintu. Masa cina katanya tuh, coba bacaan aja, cina dulu bacaan apa aja cina. Mau nanya naon mah ini telepon lagi sih. Beres waktu itu tuh. Setelah itu si suara ketokan itu pindah. Jadi kan ada lantai 2 ya posisi itu tuh, lantai 2 sebelah ini juga kamar teman saya lah kebetulan. Lagi gak ada juga lagi. Terus yang di sini sawah posisi luar, yang belakang rumah warga itu. Jadi posisi suaranya itu ngelilingin ini ruangan itu diketokin. Jadi ruangan kosan saya diganti, diketokinnya berganti gitu, dari arah sini, dari arah belakang. Pindah-pindah berarti. Pindah-pindah. Nah yang dari atap itu, yang dari atas itu kayak nginjek dari atas. Nah di situ saya udah kayak ada perasaan takut mah ada ya, tapi kadang saya juga ini mah heri atau emang sengaja diherian gitu ya di inilah sama. Waktu itu saya percaya gak percaya sih, ya udah. Waktu itu saya emang sambil takut juga. Saya cuma bisa diam sambil bawa bacaan gitu. Dan alhamdulillahnya setelah tahrim subuh, tahrim pertama, suara itu udah gak ada. Pas tahrim itu udah hilang aja. Udah hilang waktu itu. Jadi emang suaranya tuh kerasa bener jadi muter aja sekitar ruangan itu. Kayak dikelilingin ya. Benar gitu. Kayak dikelilingin. Mau keluar ya. Benar-benar takut pisan, gimana, saya emang gak percaya. Dirasa takut itu emang ada gitu, muncul di sini. Nah itu waktu pengalaman pertama yang tadi suara itu, saya mulai sedikit agak takut ya di kosan itu, tapi masih ya berpikir positif aja lah sampai alhamdulillahnya setelah kejadian itu ke depannya itu belum ada kejadian lagi. Tapi setelah minggu berikutnya lagi, setelah saya waktu itu tuh pulang dari kontrakan temen, habis biasalah ngobrol main sama teman biasa. Kan kalau tidur mah saya biasanya di kosan, karena di kontrakan mah rame gitu banyak temen. Waktu itu capek pengen ke kosan aja lah, pengen me time gitu biasa. Beres pulang saya tuh ke kosan. Jadi posisi kosan dari kontrakan itu lumayan agak jauh gitu, ada sekitar 5 km lah. Jauh juga ya. Lumayan. Pulang itu ke kosan, parkir biasa. Parkir motor, gerbang waktu itu belum dikunci jam 11 masih
masih aman lah. Masuk saya tuh biasa ditutup gerbang teh. Jadi si gerbang itu emang gimana ya, di situnya ada bacaan sih, misalkan jam 12 ke sana udah digembok lah. Kecuali kalau emang ada urgen banget bisa hubungi si yang penjaganya di situ ada. Udah saya masuk biasa. Kan waktu itu tuh emang posisi jendela, kalau saya posisi dari siang gak pernah ditutup banget nih, jadi emang dibuka dikit aja biar ada udara masuk. Nah, ya. Soalnya pengap juga kan, kamar kecil ditutup semua. Nah, waktu itu saya masuk bersih biasa beberes, nggak tahu gimana ya, saya lihat ke jendela tuh kayak ada yang lewat gitu, hitam waktu itu tuh bayangannya hitam. Hitam. Apa saya mau nutup jendela itu kan kelihatan ya, jadi posisi jendela kamar ke gerbang itu tuh jelas banget gitu. Mana di situ sawah gitu, kayak ngelihat itu putih-putih gitu nih, kayak sosok putih tapi nggak jelas, jadi kayak rambut nutupin badan gitu. Jadi putih. Kelihatannya rambut hitam aja. Rambut kayak putih tapi samar-samar gitu. Jadi emang apa ini tuh bener lagi, saya tuh kok maksudnya bisa kejadian kayak gini lagi. Jadi udah langsung tutup aja kamar, saya langsung siap-siap, ya udahlah bodo amat lah gitu. Saya lanjutin tugas lagi di situ. Oke, setelah itu saya melanjutkan tugas kembali lah, banyak tugas-tugas biasa. Itu ada suara nangis jelas banget di telinga kiri saya tuh. Jelas. Dari jadi arah mana tuh itu? Dari arah luar sih. Dari arah luar. Suaranya itu kayak deket banget gitu. Tapi waktu saya itu tuh nggak berani lihat lagi nyata, takut saya tuh nggak berani lihat gimana sih. Jadi langsung merinding. Saya tuh berpikir dah emang di situ tuh posisi deket sawah. Oh, jadi depan gerbang itu tuh kanan ada kirinya jalan, sawah. Ada sawah. Kanan kirinya sawah aja gitu, sawah lepas. Jadi posisi sawah lepas di situ pemukiman agak berapa kilometer dikit lah gitu ke depan. Waktu itu saya mulai perasaan teh mulai gimana ya, mulai campur aduk lah. Saya emang tipikal yang tadinya gak percaya jadi percaya gitu. Emang bener diganggu ini mah, emang kosan ente ya bisa dibilang ada penghuninya mungkinnya atau gimana gitu. Saya juga mulai ngehubungin teman saya lagi. Malam itu mulai ngehubungin teman saya lagi lah. Iya kumaha diganggu ka dieu heula bisa teu kakedeung baturan gitu. Temenin. Orang diganggu deui. Piraku itu kan asa geus lila, asa udah lama gitu itu mah. Baru-baru lagi kata anu teh diganggu. Nah, malam itu saya sama teman saya ditemenin dulu sih. Temen ke kosan datang dulu dia nemenin. Kenapa sih? Pada ini maksudnya posisi masih agak ini sih, ada ngobrol, ada yang gitu, tapi kok bisa-bisanya gitu. Ya nggak tahu, saya juga bingung kata anak. Nantilah coba pengen tahu ke teman-teman yang lain ke kosan gitu. Apakah ada yang keganggu gak gitu sama kayak Anwar gitu. Kayak gitu. Ngalamin juga atau enggak berarti ya teman-teman. Iya. Soalnya waktu itu juga saya nggak tahu sih latar belakang kosannya gimana atau dulu. Tapi dah saya emang berpikir sih kalau setiap bangunan yang baru dibangun, mungkin emang seharusnya itu kalau di agama Islam itu ya didoain dulu ya, diselamatin dulu. Nah, singkat cerita waktu itu saya pulang kampus hari berikutnya, kondisi lagi capek banget waktu itu. Saya nggak main ke kontrakan temen dulu, jadi langsung pulang aja ke kosan. Waktu itu tuh jam 10 saya udah ada ekskul seni gitu lah, saya ikut ekskul seni. Udah nyiapin buat pentas seni, langsung pulang jam 10. Langsung beres segala macem. Sebelum itu saya kayak nonton dulu YouTube gitu ya, scroll dulu, biasa ngemusik lah. Bisa. Nah itu tuh langsung saya tidur istirahat lah, udah capek banget lah. Waktu tidur gak tahu gimana ini teh mimpi atau bukan gitu, jadi kayak dimimpiin mungkin bisa dibilang. Jadi itu tuh posisi saya lagi berbaring, jadi saya udah tidur gelap, jadi kayak saya tuh bener-bener ada di mimpi itu gitu kayak. Jadi ngelihat di jadi kayak benar-benar saya tuh ada di mimpi itu gitu, kayak saya gerak, bisa ngelihat gini, bisa ngendaliin lah. Jadi bisa
tuh ngelihat diri sendiri di mimpi itu. Bener. Nah, waktu itu tuh ada yang ngetok-ngetok lagi ya, Ngetok atau pintu. gimana. Dan waktu anehnya itu, waktu saat itu saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara apa-apa nih. Jadi kayak ya udah cuma bisa gerak, cuma bisa ini, tapi bisa merasakan takutnya tuh benar-benar banget nih, Kak. Ya mungkin karena akibat lelah banget itu ya. Jadi udah benar-benar rasa takut. Si ketok-ketok itu jadi bikin saya takut, yang tadinya nggak biasa aja gitu. Jadi ini tuh takut banget mendengar ketok-ketok. Itu sempat dibuka. Nah, waktu itu saya ngeberaniin diri ngebuka. Nggak tahu kenapa waktu itu ngeberaniin. Waktu saya ngebuka itu lewat jendela, lagi-lagi itu tuh di depan gerbang banget ya. Jadi kan tadinya agak jauh ya dari sawah itu. Dia mulai maju ke depan. Tuh, yang sosok tadi. Yang cewek bayangan hitam. Nggak tahu cewek. Pakai baju putih itu. Nah itu. Yang cuma tapi rambutnya doang kan. Jadi ngebelakangin atau gimana? Gak tau ngebelakangin atau gimana persis. Jadi si rambutnya tuh panjang aja gitu. Putih, tapi putihnya itu kayak transparan itu nih, gak terlalu jelas banget. Enggak. Nah gitu. Udah padat berarti. Nah itu serem banget. Dan waktu itu tuh si suaranya itu kayak menggeram kayak gimana? Gitu tuh. Suara itu gitu ngegerem, jadi atau gimana, serem banget tuh. Nah setelah kejadian itu mimpi, besokan harinya saya mulai beranikan diri nanya gitu ya ke teman-teman, kayak cerita ke gitu teman kan. saya yang cewek, ke yang lain juga. Nah waktu itu sempat mulai akrab sih sama yang lain, mulai ngeberanin akrab lah sama yang lain. Saya nggak bisa individual banget masalah itu, jadi harus ngobrol-ngobrol sama temen. Gimana sih waktu pengalaman kosan di sini? Mun Anwar mah gitu, jujur ya. Sebenarnya rada takut sih nyerita gitu. Iya, takut karena mereka masih juga tinggal di situ ya. Masih tinggal di situ, sama takut teman-teman juga nggak nyaman gitu dengan cerita Anwar. Jadi waktu itu ke teman dekat saya dulu lah yang perempuan itu. Kamu selama di sini pernah diganggu gak? Kata Anwar. Dia juga pernah. Gimana katanya itu? Jadi waktu itu tuh dia pulang dari kampus sama pulang di kampus. Kalau dia mah ini lampu kamar mandi dicetrek-cetrek. Waktu dia pas mau masuk kamarnya, jadi udah dari luar tuh kelihatan cetrek-cetrek gitu aja. Kan emang biasa dimatinnya kan pakai token ya kalau kosan itu. Jadi emang sengaja dimatiin semua kalau keluar itu. Nah ini jadi cetrek-cetrek aja ya lampu tuh. Mati nyala. Yang pertama itu. Nah dia kenapa dia jarang di kosan waktu itu? Jarang gitu. Jadi suka di kosan teman ceweknya. Yang kebetulan deket lah dari situ, gak jauh banget. Ternyata gitu. Ke yang lain juga sama, rata-rata ngetok-ngetok ya. Teman sebelah saya juga ngetok-ngetok. Pernah ada yang ngelihat sosoknya sama kayak Anwar atau gimana? Nah kalau sosok mereka belum pernah sih ya. Belum pernah. Baru kayaknya Anwar doang yang nggak tahu halusinasi Anwar doang atau gimana. Jadi emang bener ke jendela itu ada Anwar mah emang posisinya langsung gitu ke depan sawah. Teman-teman yang lain belum pernah, alhamdulillahnya. Semoga jangan sih yang kealamin. Nah saya mulai diskusi sama teman-teman yang asalnya suka diganggu juga, ngalamin juga. Itu kumaha atau mau gimana? Maksudnya kan emang kondisi kosan itu baru dibangun juga, penghuninya juga belum terlalu banyak lah waktu itu. Dan untuk waktu itu tuh mulai ada berdatangan gitu yang lain. Nah sebelum ada apa-apa lagi, gimana kalau kita ngadain syukuran sama si bapaknya. Nah waktu itu kita laporan lah ke si bapak, Pak saya diganggu gini. Oh ya, si bapaknya itu mohon maaf sih. Kenapa? Karena emang mungkin ngewajarinya ini masih bangunan baru lah. Bangun baru dibangun, dekat selokan, sawah juga, emang ya bisa dibilang tempatnya bisa dibilang. Buat latar belakangnya sih ya itu emang sawah aja sih ya, emang sawah. Ya, emang maksudnya tempat-tempat yang itu emang ada penghuninya pasti saya bilang. Gimana kan ini bangunan baru dibangun, kata Anwar tuh sama temennya. Gimana kalau kita ngadain syukuran aja lah kecil-kecilan. Penghuni kosan aja sih. Ibaratnya kayak bangunan baru dibangun, kita ngadain syukuran biar kondisi
kosannya itu lebih welcome, lebih kalau bahasa Sundanya itu haneuteun biar enakeun. Nah, setelah itu ngadain syukuran sehari, kita makan-makan biasa sambil berdoa bareng. Pengajian gitu berarti ya. Gitu. Nah setelah itu setelah syukuran itu alhamdulillah sih ya, buat kedepannya nggak ada kejadian-kejadian itu lagi. Dan buat terakhir saya setelah itu kan saya ambil cuti kuliah ya, bisa dibilang. Nah setelah ambil cuti kuliah itu setahun kemudian saya lihat kondisi di bangunan di situ tuh udah ada mulai dibangun lagi kosan yang sawah tadi yang kosong. Jadi emang di situ emang khusus daerah kosan gitu. Iya, udah rame berarti ya sekarang. Jadi katanya emang tahun 2019 itu tuh emang di situ tuh emang pemukiman warga khusus sawah, kayak buat itulah pedesaan gitu, buat nanam-nanam padi segala macam. Nah, berhubung kampus saya ini itu mulai berkembang ya tahun itu. Jadi emang dibutuhkan kayak kosan yang dekat kampus, mulai banyak inilah pembangunan gitu. Jadi kayak ya mulai bersyukur aja sih, kayak saya dapat pengalaman yang gitu. Jadi saya itu membuat gimana ya, bahwa kita tuh hidup tuh beriringan gitu. Jadi sama makhluk yang kayak gitu. Benar, emang beriringan. Jadi emang kita sebagai penghuni baru juga mungkin sepatutnya ada etikanya lah gitu kita juga. Ya seperti contohnya kita syukuran yang tadi, mungkin kita sebagai itu gak boleh gegabah juga, sompral gitu di situ. Itu aja sih apa ya cerita dari saya.